Saya dapat berita dari Mbak, kita harus berhubungan. Hah? Tapi Pak... Kisah dimulai dengan diperlihatkan pasangan suami istri asal Jepara bernama Handi dan Endang. Waktu itu, keluarga mereka sedang dirundung masalah keuangan. Bapak masih ada simpanan uang nggak? Ya ampun Bu, Bapak punya simpanan dari mana? Bapak juga nggak ada. Hasil laut juga semakin sedikit. Terus gimana dong Pak? Ibu pusing nih. Nggak tahu lah Bu. Bapak juga pusing. Apa aku pinjam duit aja? Penghasilan dari nelayan sedang sepi, sementara biaya kebutuhan semakin menjepit. Bingung dengan semua itu, Endang pun akhirnya mengambil jalan pintas, yaitu dengan meminjam uang pada Bang Emok. Makasih banyak ya Bu. Jangan lupa ya, pokoknya sebelum jatuh tempo udah harus bayar. Baik Bu, nanti saya langsung bayar ke Ibu. Makasih banyak ya Bu. Ya, saya pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya Bu. Ya. Wah, alhamdulillah. Uang pinjaman tersebut, kemudian digunakan Endang untuk menutupi biaya hidup, sebab penghasilan sang suami kurang mencukupi. Ya udah, kalian siap-siap dulu. Kan ini udah siang nih. Handi dan anaknya Anto, kemudian berpamitan pada Endang untuk pergi melaut. Hati-hati di jalan ya Pak. Ya, hati-hati ya. Pak Yayat meninggal. Suatu keanehan terjadi ketika Handi pulang melaut. Dia dikagetkan dengan kondisi sang istri yang sedang merintih kesakitan. Endang menderita penyakit yang tak biasa. Jika Endang mendengar ada orang meninggal di kampungnya, perutnya akan terasa sakit. Ibu dengar ada yang meninggal ya Pak? Siapa? Oh, itu Pak Yayat. Pak Yayat meninggal. Iya, kalau Bapak perhatiin, Ibu tuh kalau mendengar orang yang meninggal selalu sakit gitu. Kenapa ya Bu? Ibu juga nggak tahu Pak kenapa bisa begini. Ya udah, Ibu istirahat aja ya Bu. Iya. Mari. Karena penyakitnya, saudara Endang yang bernama Ratih menyarankannya untuk berobat ke Mbah Jali, orang pintar yang berada di kampungnya. Sudah berobat ke sana kemari, masih aja belum sembuh. Gimana kalau berobat ke Mbah Jali? Siapa? Mbak Jali. Iya mas, saya dengar katanya Mbah Jali itu bisa ngobatin orang sakit. Emang Mbak tahu di mana rumahnya? Nanti kita minta tolong sama Pak Yono. Pak Yono itu kan warga kampung kita. Beliau kenal baik sama Mbah Jali. Ya udah, kamu antar Endang ya berobat ke sana. Iya mas. Demi sembuh akan sakit perut yang dideritanya, Endang lalu diantar Ratih menemui Mbah Jali. Namun, sebelum bisa ke Mbah Jali, mereka harus menemui seorang perantara yang bisa menghubungkannya, yaitu Pak Yono namanya. Jadi mau minta diantarkan berobat ke Mbah Jali. Iya Pak, saya itu kalau mendengar orang sekitar meninggal, pasti badan saya langsung sakit. Terus lemes banget. Siapkan saja persyaratannya buat berobat ke Mbah Jali. Kelapa hijau, kunyit, dan telur. Besok saya akan antarin kalian. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Makasih banyak ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat cerita, Endang dan Ratih pun akhirnya diantar Yono untuk menemui Mbah Jali di rumahnya. Apa yang jelasnya? Badan saya tuh suka lemes semua Mbak. Jadi suka kumat kalau dengar ada orang yang meninggal. Iya. Baiklah. Sudah dibawa saran. Sesuai arahan dari Yono, Endang dan Ratih pun menyerahkan syarat yang diminta oleh Mbah Jali. Saya ini kan cuma perantara. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi sang pencipta. Iya Mbah. Ini saya berikan air minum yang sudah didoakan. Iya Mbah. Makasih ya Mbah. Iya. Kalau begitu kami pamit dulu, Mbah. Iya. Terima kasih banyak, Mbah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa hari kemudian, setelah berobat dari Mbah Jali, kini Endang mulai merasakan perubahan pada dirinya. Rasa sakit yang dideritanya perlahan berangsur sembuh. Semenjak berobat di Mbah Jali, sakit ibu nggak pernah kambuh lagi. Yang menyembuhkan itu bukan Mbah Jali, tapi yang Maha Kuasa. Tak lama kemudian tiba-tiba Bang Emok pun datang, dan apa yang terjadi? Iya Bu, ada apa ya? Ini saya mau nagih utang. Utang Bu Endang udah jatuh tempo nih. Tuh, totalnya ada 20 juta. Kapan dong Bu Endang mau bayar? Iya Bu, pasti saya bayar kok. Tenang aja Bu. Bener ya, nanti saya kesini lagi. Iya Bu. Ya udah, saya permisi dulu ya. Kamu punya hutang ya? Untuk apa? Iya Pak, kan buat kebutuhan rumah sama sekolah dana. Kan Bapak sudah bilang, kamu jangan ngutang.
susah aja. Ketika pertengkaran Endang dan sang suami tak menemui titik terang, dia pun kemudian curhat pada saudara sepupunya, yaitu Ratih. Kamu yang sabar ya. Mbak juga lagi bingung banget ini. Sampai sekarang masih belum dapat kerjaan. Apa kita minta bantuan Pak Yono aja? Bener juga kamu. Lagi-lagi, mereka berencana untuk menemui orang pintar demi menyelesaikan masalah. Bersama dengan Ratih, Endang kemudian menemui Yono di rumahnya, kemudian menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya, dan apa yang terjadi. Agar dimudahkan rezekinya. Karena saya lagi dililit hutang, Pak. Kalau Mbak Ratih, permasalahannya apa? Saya mau minta dimudahkan mencari kerja, Pak. Pak Yono bisa kan bantu kami? Di hadapan Endang dan Ratih, Yono pun berdalih kalau dia bisa menyelesaikan permasalahannya, sehingga Dulu kan saya muridnya Mbak Jali. Jadi saya bisa memenuhi keinginan kalian. Bener, Pak. Iya, kalian gak usah khawatir. Jadi kita nggak usah ke Mbah Jali, Pak. Oh, nggak usah. Siapkan saja air kembang 7 rupa sama kain batik 2 lembar. Tapi kalian harus mandi kembang. Apa? Mandi kembang? Itu arahan dari Mbah Jali. Gimana? Kalian paham? Baik, Pak. Kami akan siapkan semua persyaratannya. sesuai waktu yang dijanjikan, Endang dan Ratih kembali datang menemui Yono, dengan membawa syarat-syarat yang diminta sebelumnya. Ini titahnya Mbah Jali. Kalian harus ikutin. Mengaku sebagai orang pintar didikan Mbah Jali, ternyata Yono punya maksud lain di balik semua itu. Dia sangat tergiur dengan kemolekan tubuh Endang dan Ratih, sehingga kesempatan tersebut dimanfaatkan Yono untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pak Yono. Mbak Endang? Pak, makasih ya. Tempo hari Bapak udah pernah bantuin saya. Sama-sama Mbak. Kalau begitu, boleh dong saya bagi sedikit. Bagi uang maksudnya? Iya Mbak. Kalau Mbak nggak mau, nanti rezekinya nggak lancar loh. Beberapa hari setelah ritual tersebut, Endang dan Ratih kini mulai sedikit ada perubahan, dan Yono pun mulai mengambil keuntungan dari mereka, dengan dipoles sedikit ancaman. Wah, duit lagi tuh. Ada Mbak Ratih. Mbak Ratih? Baru pulang kerja ya? Iya, Pak. Kalau gitu, boleh dong minta uang pulsa. Apa? Beli pulsa? Iya, ya udah kalau nggak mau ngasih, nanti kerjanya nggak lancar loh. Sisa uang saya tinggal segini. Nggak apa-apa Mbak, udah cukup. Makasih Mbak Ratih ya. Tak sampai di situ saja, Yono kini kembali berulah dengan mendatangi Endang di rumahnya. Namun, kali ini Yono tidak meminta materi, melainkan meminta bercocok tanam di sawah berambut keriting. Ada apa Pak ke rumah saya? Oh, saya dapat titah dari Mbak bahwa kita harus disatukan. Gimana tuh Pak? Saya nggak paham. Kita harus berhubungan. Kalau Mbak nggak mau, penyakit Mbak akan kambuh lagi. Dan keluarga Mbak akan susah. Tapi Pak... Karena ketagihan, Yono tak hanya sekali datang ke rumah Endang. Ketika suami Endang pergi melaut, Yono kembali datang menyambangi Endang, demi menikmati kebun kacang si rambut keriting. Kalau kamu menolak, anak dan suami kamu akan celaka. Endang pun coba melawan, namun dia tak berdaya, karena Yono datang dengan ancaman, jika Endang menolaknya, maka sesuatu yang buruk akan terjadi menimpa suami dan anaknya. Tak ingin aksi bejatnya terbongkar, ketika suami Endang kembali pulang melaut, Yono pun meminta Handi supaya tidak pulang ke rumahnya, dengan alasan permintaan dari Mbah Jali, dan apa yang terjadi. Kamu itu belum boleh pulang, Pak. Kata Mbak Jali, kamu boleh pulang 2 minggu lagi. Mbak Jali bilang begitu. Nggak percaya. Kalau kamu nggak mau ngikutin perintah Mbak Jali, kamu rasakan sendiri akibatnya. Ya, tak percaya dengan semua itu, Handi pun langsung menemui Mbah Jali di rumahnya, demi memastikan cerita yang disampaikan Yono. Namun, Apa benar saya tidak boleh pulang ke rumah selama 2 minggu? Saya habis melaut. Siapa yang bilang seperti itu? Pak Yono, Mbah. Katanya Mbak Jali yang bilang seperti itu. Sudah sekitar 6 bulan lebih. Saya nggak pernah ketemu Pak Yono. Jangan percaya dengan omongan dia. mendengar kabar tersebut, Handi pun segera menemui Ratih dan istrinya, serta menceritakan apa yang sebenarnya terjadi.
Tadi Bapak habis dari rumah Mbah Jali. Katanya dia sudah 6 bulan tidak ketemu Pak Yono. Apa? Serius kamu, Mas? Iya. Kalian tuh sudah tertipu. Bu. Tak terima dengan semua itu, Endang, Ratih, dan Handi pun kemudian melaporkan Yono kepada polisi. Terjadi penipuan dan tindak asusila terhadap istri dan saudara saya. Bagaimana kejadiannya? Saya dipaksa berhubungan, Pak. Lalu, apa yang Ibu alami? Saya dimintai sejumlah uang, Pak, sebagai syarat kelancaran kerja. Baik, terima kasih. Hal ini akan kami tindak lanjuti. Berbekal pengakuan dari korban, polisi pun atur siasat untuk menangkap Yono si dukun mesum. Polisi kemudian meminta Ratih untuk memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Yono, dan apa yang terjadi. Ini ya, Pak, sesuai yang Bapak minta. Oh iya, makasih ya Mbak Ratih. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya pamit permisi dulu. Silakan Mbak. Ya, Yono pun akhirnya berhasil ditangkap polisi. Atas perbuatannya tersebut, kini Yono harus mempertanggungjawabkannya dengan menginap di dalam penjara. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.